Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Kapan saudara Allah memilih kita? Sebelum dunia dijadikan. Saudara, kalau pikirkan ini bisa botak itu rambut kita. Sedangkan orang saja ngitung-ngitung uang bisa rontok itu rambut. Karena sebuah pekerjaan bisa habis itu. Sebuah tugas yang begitu menumpuk di kantor, maka banyak itu profesor sehingga kepala ini pun jadi seperti habis rambut itu. Nah, soal tentang pilihan Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan saya itu sesuatu yang sangat hebat dan dahsyat. Tidak terselami oleh pikiran saya, tidak terselami oleh pikiran logika akal saya. Kenapa saya ada di tempat ini? Kenapa Bapak Ibu bisa duduk di sini? Itu nggak terpikirkan tuh. Kenapa Bapak Hutahayan bisa jumpa dengan kita? Kenapa Bapak Tumimbang, Bapak Sony bisa jumpa dengan kita? Jauh-jauh dari Sulawesi bisa jumpa di sini. Apa nggak ada tempat lain lagi? Saudara mendapat kemurahan Tuhan kalau Tuhan masih pilih kita. Amin. Bagaimana kalau Tuhan nggak pilih kita, saudaraku? Ya, seorang atlet kalau dia terpilih menjadi atlet yang akan diberangkatkan ke turnamen internasional itu ada kebanggaan tersendiri yang meluap-luap dalam hati. Apalagi yang milih kita ini bukan ketua komite olahraga. Yang memilih kita ini Tuhan Allah semesta alam. Amin. Amin. Maka kalau Tuhan sudah pilih kita, berbangga hatilah, bersyukurlah, naikkanlah syukurmu dengan segenap hati. Amin. Sebab nggak terselami nih, nggak terselami. Sebab di dalam Dialah Allah, di dalam Yesus Allah telah memilih kita. Ya. Sebelum dunia coba pikir dulu saudara. Sebelum dunia jadi, namaku rupanya sudah ada di hati Allah. Katakan wow. Wow. Berkeluarga yang baju putih. Sudah. Oh, iya. Ibu baru apa? Dulu. Jadi ibu sebelum dunia diciptakan, ibu sudah dipilih. Ya. Jadi di agenda Tuhan waktu itu, kalau saya lihat kenapa kita bisa jumpa, kita sudah Tuhan tetapkan, ibu harus jumpa dengan pelayanan ini. Amin. Amin. Harus jumpa nanti gereja GPJKJ yang baru merintis, bangunannya darurat. Amin. Bapak itu pendeta Raja Buku, istrinya Guru Jebua, itu istri saya tadi. Nah, jadi saya bilang ibu udah dicatat tuh di surga. Nah, siapa lagi? Ibu istri Bapak BTE. BTE. Ya. Udah dicatat tuh. Ya. Nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Saudara mau coba-coba pikirkan ini, rontok nanti saudara. Cara paling efektif, bersyukur saja. Angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi, katakan terima kasih Tuhan. Amin. Kalau aku ada dalam agenda keselamatanmu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menulis aku dalam hatimu dan Engkau sudah tersalib bagiku. Tidak ada kata yang lebih indah bisa kuucapkan dan tidak ada buku di dunia ini yang bisa menampung kata-kata yang keluar dari mulutku, rasa syukurku karena pilihanmu bagiku. Dipilih Allah dari semula. Sebelum dunia dijadikan. Coba Pak Supaya kita kudus Ya. dan tak bercacat di hadapan-Mu. Amin. Amin. Ya, jadi dipilih dari semula untuk dimasukkan kepada proyek surga yang besar. Ya, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya kita menjadi seperti Yesus. Haleluya. Luar biasalah kalau Ibu Warulu masuk dalam agenda Tuhan. Dan Tuhan sudah buat Ibu Warulu harus seperti Yesus. Dan ibu-ibu yang lain, ada Ibu Hulu, Jaluhu. Tuhan mau jadikan kita seperti Yesus.
Tuhan mau jadikan saya seperti Yesus. Amin. Maka dipilih Allah dari segala bangsa. Jangan pernah katakan kenapa aku lahir kok orang Nias ya. Jangan. Apalagi jangan pernah katakan kenapa aku lahir kok jadi orang Batak. Kenapa aku dulu nggak jadi orang Manado. Jangan saudara. Ya. Kenapalah aku ya. Kok sampai sekarang begini ya. Jangan saudaraku ya. Bersyukur, amin. Amin. Ya, Tuhan mau menjadikan kita serupa dengan gambar anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan tentu untuk itu kita harus dipilihnya. Supaya kita dijadikan menjadi umat kesayangan. Luar biasa. Saya bersyukur kalau saya dipilih Tuhan jadi hamba Tuhan. Saya pernah mau coba lari dari jadi hamba Tuhan. Pernah saudara. Saya pernah dulu drop. Saya dulu pernah penuh dengan penyesalan. Kalau ibu-ibu di tempat ini ada yang datang dengan penuh penyesalan, saya pun pernah. Sehingga membuat perjalanan hidup saya itu tidak harmonis dengan Tuhan. Sehingga membuat perjalanan hidup saya itu saya jalani suka-suka hatiku. Maka umat kesayangan Tuhan itu nggak boleh suka-suka hatinya lagi. Tapi harus suka-suka hati Tuhan sama kita. Tuhan udah pilih. Iya kan? Tuhan udah pilih. Saya udah pilih ini nih. Kenapa saya nggak pilih Samsung waktu itu? Kenapa harus Vivo? Ya karena ini saya pilihan saya Vivo. Dan kalau ini sudah di tangan saya, harusnya yang suka-suka itu handphone sama saya atau saya sama handphone? Saya suka-suka saya sama handphone. Kenapa? Karena saya sudah pilih dia. Karena saya sudah pilih dia menjadi teman. Untuk saya menambah ilmu. Untuk sarana komunikasi dengan keluarga, istri, anak-anak, sahabat, jemaat. Maka suka-suka saya memakai handphone ini kepada hal-hal yang berkenan. Maka ada pujian anak Tuhan begini. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saudara sadar nggak kita udah ditebus Tuhan? Amin. Jadi kalau kita sudah memberi diri dipilih, kita sudah ditebus Tuhan, biarkan suka-suka Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah menyesal, jangan pernah protes, jangan pernah marah sama Tuhan. Kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa sepahit ini kulalui? Udah terlalu banyak yang pahit kumakan Tuhan. Kenapa kau nggak pernah kasih hal-hal yang enak sekali? Kita terlalu sering lebih fokus kepada hal-hal yang pahit daripada kepada hal yang manis yang sudah Tuhan pernah berikan. Ya. Saya sempat seperti itu. Saya pernah mengalami keadaan ini. Saya fokus kepada yang pahit itu. Sehingga hati saya mulai begini-begini. Nggak begini lagi dia. Jadi harus begini. Hampir anak Tuhan itu harus begini. Jangan begini-begini. Jadi memang harus suka-suka Tuhan sama kita. Amin. Amin. Sekarang pertanyaannya gini nih. Pak Pendeta, suka-suka Tuhan itu gimana sih? Suka-suka Tuhan itu saudaraku, bagaimanapun keadaanmu bersyukurlah pada Tuhan. Ya. Jangan pernah marah. Ya.
Katakan bersama kanan kirimu, jangan pernah marah sama Tuhan ya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah marah sama Tuhan. Jangan pernah. Karena apapun keadaannya. Pak Pendeta, bagaimana sih caranya? Suka-suka Tuhan sama aku. Yang kedua, caranya bagaimana firman yang kita dengar. Itulah suara Tuhan. Amin. Jadi sebagai anak Tuhan pun, ketika Tuhan sudah memilih kita untuk menjadikan kita umat kesayangannya, mari tetap ada dalam pilihan Tuhan. Amin. Jangan keluar, jangan lari, jangan meninggalkan. Apalagi jangan sampai pilihan Tuhan beralih kepada orang lain itu. Ya. Supaya kita menjadi umat kesayangannya. Dalam Ulangan pasal 7 tadi kita kembali ke sana, Pak. Iya. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-6 kita kembali ke sana. Ulangan pasal 7 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, Ya. engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu Ya. dari segala bangsa di atas muka bumi Ya. untuk menjadi umat Ayat yang kesayangan. ke-7. Ayat yang ke-7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, Ya. juga maka hati Tuhan terpikat olehmu Ya. dan memilih kamu. Bukanlah kamu yang paling kecil dari segala bangsa. Jadi Israel itu dipilih Tuhan. Bukan karena banyaknya Israel. Maka Israel itu dipilih menjadi umat kesayangan. Sehingga Tuhan terpikat hatinya melihat Israel. Sehingga Tuhan berjanji akan membawa bangsa Israel masuk kepada tanah Kanaan yang limpah dengan susu madunya. Kadang kan bukan karena cantiknya kita Tuhan pilih. Bukan karena kita udah kaya. Maka kan luar biasa itu pujian itu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji makamu. Tuhan terpikat dengan kita. Ada kerinduan yang dalam dari pihak Tuhan. Ketika Dia memilih kita, Dia mau menjadikan saya dan saudara menjadi umat kesayangannya. Bukan karena banyaknya kita, bukan karena bolehnya kita, bukan karena kita orang benar, bukan karena kita orang berhasil, bukan karena apa yang ada pada kita sehingga Tuhan memilih kita, tapi karena kita ada di hati Tuhan. Haleluya. Amin. Saya tanya saudara, apa kata-kata yang layak kita keluarkan dari mulut, dari hati kita kepada Dia? Sehingga Tuhan begitu terpikat dengan saya dan saudara. Sehingga di tengah-tengah dunia sekarang ini pun kita masih diberi kesempatan beribadah. Kita sudah lewati 2 tahun saudaraku, kita tidak bisa jumpa hanya gara-gara corona. Dan corona ini merusak tatanan hidup yang benar. Tidak bisa ibadah, tidak bisa duduk dekat-dekat, tidak bisa salah. 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Kita terkungkung di bawah musibah. Tapi kita masih bisa seperti ini. Kita masih bisa berkumpul. Semua Tuhan pulihkan. Semua Tuhan ubah. Adalah supaya kita betul-betul mendekatkan diri pada Tuhan. Supaya pilihan Tuhan dalam diriku, supaya pilihan Tuhan bagi jemaat tidak terhapus, tidak terhilang, tidak dirampas oleh kegelapan. Amin.